Pemerintah DKI Jakarta rupanya tidak main-main dalam menindak para pengembang pajak mobil mewah. Penyitaan terhadap kendaraan mewah yang belum dibayarkan pajaknya akan segera dilakukan. Hingga memasuki batas akhir pemutihan denda pajak kendaraan yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2017, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta mendata masih ada 1.099 mobil mewah yang masih menunggak pajaknya. Data ini terbilang menurun drastis dari jumlah total semula yang terdata ada 1.700 mobil mewah yang menunggak pajaknya. Upaya door-to-door dari petugas dengan mendatangi langsung penunggak pajak mobil mewah dinilai efektif. Penunggak pajak di kalangan artis, di kalangan pejabat, hingga kalangan pengusaha berhasil disasar. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pun akan bertindak tegas jika para penunggak pajak mobil mewah tak juga melunasi pajaknya. Ancaman berupa sanksi penyitaan kendaraan pun menanti jika hingga 31 Agustus ini penunggak pajak mobil mewah belum melunasinya. Ada batas waktu 30 hari buat wajib pajak untuk melunasi. Apabila 30 hari tidak dilunasi, maka akan kami sampaikan surat paksa. Batas waktunya 7 hari. Batas waktu 7 hari surat paksa itu tidak juga dilaksanakan, kita tambah lagi untuk kita lakukan penyitaan dalam waktu 14 hari. Kalau tidak juga kita lakukan pengumuman untuk lelang. Dan total waktu dari mulai ketetapan terbit sampai dengan dilakukan pelelangan itu 81 hari. Penerimaan pajak dari pajak mobil mewah dinilai cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam satu unit mobil mewah diklaim memiliki nilai objek pajak yang cukup tinggi. Sebagai contoh, mobil baru jenis Lamborghini Gallardo, biaya pajak 1 tahunnya bisa mencapai 500 juta lebih. Sementara itu untuk Lamborghini Aventador dan Lamborghini Huracan keluaran tahun 2015 ke bawah, pajaknya bisa mendekati angka 150 juta. Mobil lainnya seperti Ferrari California tahun 2010, nilai pajaknya bisa mencapai 90 jutaan lebih. Pemirsa, deretan nama artis masuk ke dalam daftar para penunggak pajak mobil mewah. Sanksi penyitaan pun mengancam jika hingga akhir Agustus tidak membayarkan pajaknya. Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Sinema Indonesia, Anwar Fuadi. Selamat malam, Bang Selamat Anwar. malam, Zelvia Iskandar. Bang Anwar, artis-artis kok mampu beli mobil mewah, tapi sebagian masih nunggak pajak, Bang? Nah, begini. Artis sudah jelas dong mampu beli mobil mewah karena penghasilannya besar. Iya kan? Mereka berani beli mobil mewah sampai yang 60 miliar. Itu Raffi Ahmad ya, Bang? Ya, 60 miliar. Itu pasti mereka sanggup dong bayar pajaknya. Seharusnya sanggup. Nah, masalahnya ada beberapa penunggakan ini. Masalah ini ada pepatah Inggris tuh. To err is a human. Ya kan? Manusia itu tidak luput dari kilauan. Masalah lupa. Nah, karena kesibukan yang sangat luar biasa para artis ini, mereka bayangkan kan, apalagi yang artis stripping loh. Syuting pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jam istirahatnya paling 2 jam dalam 24 jam itu. Jadi lupa? Lupa. Dan satu hal lagi, kebetulan manajer ataupun asistennya juga kurang tanggap. Jadi lupa. Ya kan? Ya nggak harus mengingatkan tanggal sekian. Tapi kan pajak persoalan penting, Bang. Kok bisa lupa? Nah, ini masalah penting ya penting. Tapi masalah lupa kan tetap lupa. Iya kan? Namanya artis. Saking sibuknya cari duit, bayar pajaknya jadi lupa, Bang? Jadi lupa itu. Nah, saking itu bayang kadang-kadang ngadepin orang aja udah banyak lupa. Karena terlalu banyak ketemu orang, banyak yang mau foto, banyak yang ini, banyak ini. Akhirnya ketemu lagi, ingetin, lupa. Selain lupa alasannya apa lagi, Bang? Apakah memang ada kendala dalam pengurusannya atau gimana? Kalau berdasarkan pengakuan Raffi Ahmad apa misalnya? Nggak ada. Menurut Raffi Ahmad nggak ada. Raffi Ahmad itu punya 13 mobil. Semuanya 12 mobilnya sudah dibayar semua. Kecuali yang satu yang Rolls Royce. Ini kan mobil baru, nopolnya belum keluar. Jadi in proses masih. Jadi nggak ada masalah. Saya tanyakan dengan Pak Edi Sumati, nggak ada masalah. Memang iya. Karena udah dibayar semua. Nah, tapi ini karena yang satu ini masih in proses.
Itu. Apa karena setelah didatangi baru dibayar? Yang jelas sudah dibayar gitu. Artis ini begini ya, mereka tidak ingin menunggak, duitnya banyak, hanya masalahnya lupa. Nah jadi harus diingatkan, ditagih. Maka itu Pak Edi Sumantri menunjuk saya untuk menghubungi, jadi istilahnya license officer ini ya, menghubungi para artis. Nah mereka tanggal sekian habis tangannya sekian. Jadi ingat, oh ya Bang Anwar sudah ngingetin kita. Oke. Jadi mereka akan langsung bayar. Bang Anwar, kata Pak Edi Sumantri dari BPRD mengatakan BPRD sudah memberikan list nama-nama artis kepada Bang Anwar untuk supaya Bang Anwar aja lah yang menagihnya, betul begitu? Ya. Ada berapa Bang dalam list itu? Ya nggak banyak, sudah 20-an lah. Tapi Sekitar nggak ada 20-an? masalah itu, kecil lah itu. Kecil buat artis ya kan. Dan begitu ditelepon, oh, aku bayar besok Bang. Semua. Tapi kan kalau tunggakan mobil mewah itu banyak Bang, ratusan juta loh. Ya ratusan juta Pajaknya. buat yang kurang uang. Tapi yang kebanyakan uang kan ratusan juta nggak ada masalah kan. Nah sekarang yang 20-an itu Bang, sudah Abang hubungi semua, sudah bayar semua sekarang? Everything is running well. Berani sekali di Bang Anwar, menjamin sekali kayaknya. Iya, karena saya yakin teman-teman saya artis bukan maling mereka ini. Mereka bukan koruptor. Artis ini mencari uang dengan betul-betul halal. 100% halal dengan keringat dan darah yang dipertaruhkan. Bayangin. Tiap hari, baik sore, pagi, siang, malam, syuting terus. Jadi duitnya betul-betul halal. Beda dengan koruptor. Kalau koruptor kan dia nggak banyak kerja, tapi banyak maling. Itu kan. Nggak ada masalah. Ini bukan kejahatan loh, iya kan? Hanya penunggakan, bukan aib ini. Juga artis tidak merasa malu. Jumlah tunggakan pajak terbesar yang dari 20 nama itu berapa Bang? Ya ini kayaknya rahasia perusahaan. Gitu. Tidak semua yang benar kita beritakan. Kan? Ya kan? Tidak semua yang benar kita beritakan. Ada hal-hal yang tidak perlu kita beritakan. Menyangkut privasi seseorang. Setuju? Oke, tapi pengakuan mereka ini hanya sekedar lupa ya Bang? Ya pasti lupa, saya aja sering lupa. Tapi karena otak saya memang pinter, jadi ingat. Itu. Saya juga sering lupa, tapi ada yang ngingetin. Istri saya. Bang, kalau misalnya nih. Ini habis nih. Oke, seandainya sekarang Bang Anwar sudah menjamin bahwa mereka ini akan taat pajak. Tetapi nanti kalau misalnya sampai tanggal 31 Agustus ternyata masih ada yang menunggak pajak, bagaimana Bang? Ya, jaminannya apa nih? Penaltinya kan lebih besar. Iya. Penaltinya lebih besar, akan kena pajak-pajak lagi. Jadi, tambahan lagi. Jadi nanti kalau misalnya dari petugas pajaknya merazia lagi, Abang akan persilakan saja. Kalau sekarang razianya dihentikan karena ada jaminan dari Bang Anwar. Betul. Kalau nanti ternyata tidak terpenuhi juga? Terpenuhi. Yakin sekali. Yakin, I'm sure about that. Apa sih yang Mbak Anwar lakukan? Caranya seperti apa untuk membujuk artis-artis itu? Iya, semua kan segan dengan saya. Saya kan namanya orang tua lah, takut kualat melawan saya kan. Berarti lu beresin. Siapa? Baik, Bang Anwar, saya akan tampilkan grafis. Ini adalah data yang kami peroleh dari BPRD bahwa total ada 1.700 kendaraan mewah yang belum bayar pajak. Dari sekitar 4.000 kendaraan mewah, dan dari 1.700 ini ada porsinya adalah porsi artis. Gimana tuh Bang? Ya wajar saja karena artis kan kaya-kaya semua, honornya berapa, ya kan? Satu stripping itu bisa sampai ada yang 50 juta, satu episode. Satu episode? Satu episode 50 juta. 50 juta, Nah bisa dalam satu hari itu bisa 3 episode. Jadi berarti 50 juta sehari, 150 juta per hari. Bayangin bagaimana duit artis nggak begitu, nggak banyak sekali. Nah makanya banyak masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya, duit banyak kok tidak bayar pajak. Ya, maksud sih hanya sekedar lupa. Sekarang nggak lagi, itu masa lalu, ya kan? Itu long time ago, ya kan? Masa lalu. Sekarang mereka udah tahu. Oh kita harus taat pajak. Sebab perintah dari Anwar Fuadi sebagai ketua kita harus bayar. Orang bijak taat pajak. Kita akan buktikan nanti bersama. Kedepannya Bang Anwar, supaya ini tidak terjadi lagi, supaya tidak ada lupa-lupa lagi, ini sebaiknya seperti apa Bang? Apa yang harus dilakukan? Sosialisasi apa sih yang diharapkan dari petugas pajak di DKI Petugas Jakarta? pajak cukup kirimkan nama-namanya ke saya. Saya akan hubungi mereka-mereka itu. Saya telepon, ini, lu tanggal sekian, lu tanggal sekian, lu tanggal sekian, lu tanggal sekian. Tolong bereskan. Itu aja. Enggak susah-susah amat sih. Ya kan? Itu aja. Nggak perlu datang ke rumah masing-masing dilakukan razia? Tidak perlu. Cukup lewat Bang Anwar? Pada saya. Percayakan kepada Bang Anwar saja? Ya. Saya gampang, saya tinggal hubungin kan. Pak Edi Sumantri, Bang, ini namanya. Habisnya tanggal sekian, udah saya tinggal telepon.
sebut namanya, ya kan. Lu lunasin, lu tanggal ini. Itu Jadi, untuk yang tahun akan datang. Oke. Ya. Jadi tidak perlu dilakukan razia lagi ya? Nggak usah lah. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa. Terima kasih Bang Anwar atas Oke, waktunya bersama Delvia. kami di RSI. Terima kasih. Dengan bergelimang harta dan kemampuannya untuk membeli barang mewah, seharusnya diikuti kesadaran untuk taat membayar pajak. Dalam upaya mengejar para penunggak pajak, pemerintah diminta terus memberikan edukasi agar masyarakat semakin sadar. Tak hanya itu, sanksi tegas juga diharapkan ada untuk bisa memberikan efek jerah. Siapapun dan dari kalangan artis sekalipun, wajib pajak harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti kata pepatah, orang bijak taat pajak. Saya Zilvia Iskandar bersama tim NSI undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.